Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi mengenai laporan praktikum mata kuliah konservasi tanah dan air. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahmat Faisal Gunawan, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor semester 7 dengan program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Kemudian nomor induk mahasiswa yaitu 0217110961. Langsung saja masuk ke topik yang pertama, yaitu mengenai pengambilan contoh tanah untuk perangkat uji tanah sawah dan perangkat uji tanah kering. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua metode praktikum, dan yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi penting bagi kelangsungan hidup. Untuk menjaga kebutuhan unsur hara di dalamnya, maka harus ada tindakan pemupukan yang berimbang dikarenakan akan mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman. Rekomendasi pupuk untuk setiap wilayah itu berbeda-beda tergantung dengan karakteristiknya, di mana Balai Penelitian Tanah sudah membuat alat bantu yang berguna untuk menentukan kandungan hara dilengkapi dengan rekomendasi pemupukannya. Bentuk alat bantunya adalah perangkat uji tanah sawah dan perangkat uji tanah kering. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu metode praktikum. Untuk waktu dan tempat praktikum dilaksanakan di lahan sawah dan lahan kering blok sawah Cokrah, tepatnya di Desa Rabak, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 8 November 2021. Kemudian untuk alat dan bahannya, yaitu ada spidol, kemudian label, kantong plastik, pisau atau belati, ember, skop, cangkul, dan kamera HP. Masuk ke inti, yaitu hasil dan pembahasan. Di PowerPoint bisa dilihat untuk contoh sampel tanah komposit untuk sampel tanah sawah dan sampel tanah kering. Jadi pengambilan contoh tanah itu tahapan yang paling penting dalam uji tanah. Tanah yang diambil harus mewakili lahan yang akan dikembangkan. Untuk lahan yang intensif dapat dilakukan dalam kurun waktu 4 tahun sekali, sedangkan lahan yang tidak intensif itu dapat dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun sekali. Dalam menentukan tempat pengambilan sampel tanah individu itu terdapat beberapa cara. Yang pertama sistematik, seperti sistem diagonal atau zigzag, dan yang kedua adalah cara acak. Untuk prosedurnya, yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang digunakan, kemudian membersihkan permukaan tanah dari rumput atau serasah, kemudian membentuk lubang huruf seperti huruf V menggunakan gagang cangkul, diusahakan itu sejajar dengan tanah. Kemudian tanah diambil dengan ketebalan kurang lebih 1,5 sampai 2 cm dan dipotong bagian samping-sampingnya, untuk diambil hanya selebar 5 sampai 10 cm. Kemudian sampelnya itu dimasukkan ke dalam ember plastik dan dilakukan pengulangan di beberapa titik yang berbeda. Setelah terkumpul, sampel tanah tunggal itu diaduk atau dikompositkan secara merata dan dibersihkan dari sisa-sisa kotoran. Kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diberi label, dan sampel inilah yang disebut sampel tanah komposit. Untuk cara kerja baik di pengambilan sampel tanah kering dan sampel tanah basah itu intinya sama. Masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu identifikasi jenis-jenis erosi di lapangan. Sama dengan topik sebelumnya, di sini ada 3 bagian. Yang pertama latar belakang, metode praktikum, kemudian hasil dan pembahasan. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Konservasi tanah dan air itu merupakan usaha yang dilakukan dengan tujuan menjaga dan meningkatkan produktivitas tanah, kuantitas dan kualitas air. Semakin banyak terjadi degradasi lahan dan air yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, sehingga memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dilakukanlah praktikum konservasi tanah dan air pada kawasan lahan kering di tepian Sungai Klawing yang merupakan daerah landai. Praktikum ini itu menekankan dampak dan penanggulangan dalam konteks usaha pertanian.
sehingga diharapkan itu membekali mahasiswa untuk mempunyai kemampuan dalam bidang pengelolaan erosi di lahan pertanian. Untuk bagian selanjutnya yaitu metode praktikum. Waktu dan tempat praktikum itu dilaksanakan di lahan sawah dan lahan kering Blok Ponyes, Desa Sumilir, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya itu di tepian Sungai Klawing pada tanggal 10 November 2021. Sedangkan alat dan bahannya itu ada kamera atau HP, kemudian alat tulis dan buku. Bagian inti yaitu hasil dan pembahasan. Jadi berdasarkan hasil pengamatan, jenis erosi yang terjadi itu termasuk ke dalam erosi tebing sungai atau riverbank erosion, di mana faktor yang berpengaruh itu faktor iklim, kemudian lereng yang curam, dan gerusan sedimen di sepanjang aliran dasar Sungai Klawing itu sendiri. Jadi kondisi lereng pada lahan yang diamati itu memiliki topografi yang relatif curam, terutama di sepanjang pinggiran sungai. Berubahnya kondisi fisik tanah juga akan menyebabkan cepatnya laju aliran air yang ada di permukaan tanah, sehingga menyebabkan terjadinya erosi. Pengendalian erosi yang dapat dilakukan berkaitan dengan peristiwa erosi yang terjadi itu bisa dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode vegetasi, metode mekanis, dan metode kimiawi. Masuk ke topik selanjutnya, yaitu tindakan konservasi tanah secara vegetatif. Hampir sama dengan topik sebelumnya, di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian metode praktikum, dan yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan. Masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang. Erosi merupakan peristiwa terangkutnya tanah dari satu tempat ke tempat lain oleh angin atau air. Jadi ada 3 penyebab, yaitu pelepasan atau detachment, pengangkutan atau transportation, dan pengendapan atau sedimentation. Tujuan konservasi tanah itu untuk meningkatkan produktivitas lahan secara maksimal, memperbaiki lahan yang rusak atau kritis, dan melakukan upaya pencegahan kerusakan tanah yang diakibatkan oleh erosi. Teknik konservasi ini sebenarnya dibagi menjadi 3, yaitu secara vegetatif, secara mekanik, dan secara kimia. Teknik yang umumnya itu kurang diminati adalah teknik mekanik karena dia memiliki atau membutuhkan biaya yang mahal. Jadi yang lebih memiliki potensi untuk diterima oleh masyarakat adalah teknik vegetatif. Di mana teknik vegetatif itu penerapannya relatif mudah, kemudian biaya yang dibutuhkan juga murah, mampu menyediakan tambahan hara bagi tanaman, menghasilkan hijauan pakan ternak, kayu, buah, maupun hasil tanaman lainnya. Maka dari itu hal tersebut melatar belakangi pentingnya informasi mengenai teknologi konservasi tanah secara vegetatif. Selanjutnya yaitu bagian metode praktikum. Untuk waktu dan tempat praktikum itu dilaksanakan di lahan sawah dan lahan kering Blok Ponyes, Desa Sumilir, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di tepian Sungai Klawing pada tanggal 10 November 2021. Untuk alat dan bahannya yaitu kamera atau handphone, alat tulis, dan buku. Untuk hasil dan pembahasan, jadi terdapat beberapa tindakan konservasi yang dapat dilakukan untuk mencegah erosi yang terjadi secara berkelanjutan. Salah satunya itu menggunakan tindakan konservasi secara vegetatif. Pengendalian lahan dengan pendekatan vegetatif pada prinsipnya itu mencegah agar air terakumulasi di atas bidang luncur, pada umumnya menggunakan tanaman untuk memperkuat struktur tanah. Beberapa rekomendasi tindakan pengendalian lahan vegetatif, contohnya yang pertama adalah penanaman pohon, yang kedua tanaman penutup tanah, yang ketiga penghutanan kembali, yang keempat wana tani atau agroforestry, yang kelima yaitu sistem penanaman menurut strip. Bisa dilihat di gambar, yang pertama yang tengah itu adalah tanaman penutup tanah, kemudian ada sistem penanaman menurut strip. Topik bahasan yang terakhir yaitu pembuatan lubang resapan biopori. Bagian-bagiannya sama dengan praktikum sebelumnya, yaitu ada latar belakang, metode praktikum, dan yang terakhir hasil dan pembahasan. Untuk latar belakang, di kawasan pemukiman
itu resapan alami sangat terbatas, jadi perlu diperluas dengan menambah permukaan vertikal ke dalam tanah. Lubang resapan biopori itu dibuat dengan diameter kecil guna mengefisiensikan penggunaan permukaan lahan yang sempit, kemudian diisi dengan sampah organik yang melindungi permukaan lubang dari penyumbatan oleh sedimen. Dengan memanfaatkan sampah organik ke dalam lubang resapan biopori, sampah rumah tangga, khususnya organik, tidak perlu dikumpulkan di tempat pembuangan sementara, melainkan langsung dimasukkan ke dalam lubang resapan biopori untuk menyuburkan tanah masing-masing. Sampah organik yang dimasukkan ke dalam tanah akan menghidupi keanekaragaman hayati di dalam tanah, kemudian disintesis menjadi kompos atau humus, sehingga tidak mempercepat emisi karbon, sebagaimana sampah di TPS atau tempat pembuangan akhir. Metode praktikum. Waktu dan tempat praktikum itu dilaksanakan di Asrama Dewi Sri II, Kampus Polbangtan Bogor, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 24 November 2021. Untuk alat dan bahan yaitu bor tanah, pisau atau skop mini, botol bekas ukuran 1 liter dengan jumlah 5 buah, kemudian dilubangi sesuai desain. Yang selanjutnya adalah sampah organik, terus air, kamera atau handphone, dan yang terakhir adalah alat ukur. Hasil dan pembahasan. Jadi lubang resapan biopori itu merupakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk mengatasi potensi banjir. Secara alami, biopori itu lubang-lubang kecil pada tanah yang terbentuk akibat aktivitas organisme. Sampah dedaunan yang terdapat pada lubang biopori nantinya semakin lama akan semakin lembab, kemudian menyatu dengan tanah. Hal ini dikarenakan adanya proses pelapukan oleh organisme di dalam tanah. Ada beberapa manfaat yang kita dapatkan jika membuat lubang resapan biopori. Yang pertama itu mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, dan yang terpenting adalah mencegah banjir dan mempengaruhi jumlah air tanah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi para pembaca dan pendengar semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.